Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel pilihan Anda, Muda TV. Pakcoy adalah salah satu jenis sayuran yang masih sekeluarga dengan brokoli, kubis, dan kembang kol. Sayuran ini memiliki bentuk yang cukup serupa dengan sawi hijau. Menariknya, pakcoy adalah pilihan bagus untuk kamu-kamu yang sedang diet. Bagaimana tidak? Dalam satu cangkir pakcoy hanya mengandung 9 kalori. Meski demikian, pakcoy memiliki kadar gizi yang cukup lengkap. Sebut saja vitamin A, vitamin C, kalsium, serat, zat besi, dan lain-lain ada di dalam tubuh pakcoy. Bahkan, sayuran ini meraih peringkat 6 dalam kategori buah dan sayuran padat gizi yang telah ditetapkan oleh Aggregate Nutrient Density Index seperti dilansir dari Medical News Today. Satu hal yang tak kalah menarik, pakcoy ternyata bisa ditanam di rumah kawan-kawan semua serta bisa panen hanya dalam waktu 1 bulan. Bagaimana? Tertarik untuk menjadikan pakcoy sebagai hidangan Anda sehari-hari? Simak terus video ini untuk info dan tips lebih lanjut tentang budidaya pakcoy di rumah Anda. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share untuk tidak ketinggalan video-video berikutnya. Berikut 6 cara menanam pakcoy dengan teknik hidroponik di rumah saja. Yang pertama, persiapkan alat dan bahan hidroponik. Kamu harus siapkan beberapa alat dan bahan yang sesuai dengan teknik hidroponik yang akan digunakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggunakan sistem rakit apung, sehingga alat dan bahan yang kita perlukan adalah rock wool sebagai media tanam, bibit pakcoy dalam bentuk biji, netpot, nutrisi hidroponik, dan alat pengukur pH serta bak berisi air untuk sistem hidroponik rakit apung. Kedua, tahap penyemaian bibit sawi pakcoy. Selanjutnya, celupkan bibit pakcoy ke dalam air. Lalu, angkat dan bungkus menggunakan tisu atau kain yang basah. Selama 1-2 hari, biji akan pecah. Cara ini akan membuat pakcoy lebih mudah untuk tumbuh. Setelah itu, potong media tanam atau rock wool menjadi 2x2 cm, serta jangan lupa untuk memberi sedikit lubang di tengahnya. Kemudian, masukkan 1 biji berkecambah ke dalam 1 lubang tanam. Lalu, basahi rock wool dengan air dan simpan pada tempat yang teduh dan tertutup. Untuk penyiraman, lakukan selama 2 kali sehari dengan catatan jangan sampai media tanam menjadi terlalu becek. Setelah kecambah muncul, kamu bisa pindahkan ke lokasi yang terkena sinar matahari secara langsung. Ketiga, tahap pemindahan bibit pakcoy hidroponik. Sebenarnya, masa terbaik untuk melakukan pemindahan tanaman adalah saat sudah ada 2 daun sejati dalam 1 bibit pakcoy. Akan tetapi, kamu juga bisa langsung memindahkan ketika daun sejati sudah muncul. Menariknya, ada 2 langkah yang bisa kamu pilih. Pertama, kamu bisa meletakkan rock wool ke dalam netpot. Setelah itu, baru meletakkannya ke sistem hidroponik rakit apung. Atau, kamu juga bisa melakukan cara kedua, yaitu meletakkan rock wool secara langsung di bak, karena ia akan mengapung. Hasilnya, bila tanpa netpot, maka pakcoy bisa tumbuh dengan lebih leluasa. Keempat, mengatur nutrisi sawi pakcoy hidroponik. Oleh karena kamu tidak menanam pakcoy di tanah, maka kamu harus memberi nutrisi secara manual.
Tapi tenang saja, kamu bisa memberi nutrisi hidroponik dari sampah organik. Di sisi lain, kamu juga bisa mengatur keasaman air pada kisaran 6-7. Bila mana menggunakan air PDAM yang biasanya memiliki pH 8,5, kamu cukup menurunkannya dengan menambahkan asam sulfat ke dalamnya. Kelima, tahap perawatan sawi pakcoy. 3 hal penting yang harus kamu perhatikan saat menanam pakcoy yaitu: pertama, tingkat kepekatan nutrisi tanaman, kedua, jumlah air di bak, dan yang ketiga, risiko hama tanaman. Bila semakin besar tanaman, maka semakin banyak pula air yang diperlukan untuk diserap agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Jika diasumsikan kamu memiliki 50 bibit pakcoy yang hampir panen, maka air yang berkurang bisa mencapai 10-15 liter per hari. Sehingga kamu perlu mengontrol jumlah air dan kepekatan nutrisi tanaman dengan rutin. Agar tanaman dapat tumbuh dengan stabil, maka kamu bisa gunakan pupuk hidroponik terbaik. Sedikit mengingatkan, kamu juga harus memperhatikan risiko pakcoy terkena hama seperti laba-laba dan leaf miner. Keenam, masa panen pakcoy hidroponik. Menariknya, pakcoy bisa panen dalam waktu 1 bulan saja bila lokasi penanamannya bagus. Kamu bisa panen pakcoy di pagi atau sore hari untuk kualitas yang lebih baik. Kamu juga bisa memanennya satu per satu atau sesuai kebutuhan kamu. Apabila sudah terlanjur kamu panen semua, jangan khawatir. Kamu bisa mewadahi pakcoy ke dalam plastik dan menyimpannya ke lemari pendingin atau kulkas agar pakcoy lebih tahan lama. Itulah tadi 6 tips cara budidaya pakcoy dengan teknik hidroponik di rumah Anda. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa dicoba dan jangan lupa share hasil percobaan kamu di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan konten-konten menarik dan inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.